Pada pemilu 2009, IHSG menyentuh angka 20% dan 2014 berada di angka 1,51% dan 2019 minus 0,21%. Lalu bagaimana dampak pemilu terhadap IHSG 2024? Apa ada momentum bisa dimanfaatkan? Simak selengkapnya di Stock Talk. Halo Stockbitor, perkenalkan saya Cahyo dari Komuniti Spesialis Stockbit. Selamat datang di Stockbit Talk episode 35. Pada episode kali ini kita akan diskusiin hal yang lagi panasnya nih, yaitu seputar pemilu 2024 dan dampaknya terhadap IHSG kira-kira apa nih nanti gitu. Tapi saya nggak akan bahas sendirian. Kali ini aku udah ditemenin sama Ko Filbert dari Filbert Gameplan. Halo. Dan ada Ko Handi dari House of Trader Community. Boleh perkenalkan diri dulu? Saya dulu boleh? Ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Filbert dari komunitas Filbert Gameplan. Saat ini kita ada sekitar 700 member, dan kita itu tipe grup yang fokus pada kinerja. Jadi patokan kita adalah kinerja masa lalu untuk menilai track record, sedangkan kinerja masa depan untuk menilai prospek. Dari sana baru kita judge apakah saham ini menarik atau tidak. Oke, kalau saya Andi Yarawan, halo Stockbitor semuanya. Salam kenal juga saya ini dari House of Trader Community. Kita bergerak sebagai sebuah komunitas, kita belajar bareng, bahkan belajarnya nggak cuma teori, tapi juga langsung praktek, baik itu mau invest, mau trading, mau fast trade juga bisa di kita, gitu. Oke, thank you Ko Filbert dan Ko Handi atas perkenalannya. Nah, belakangan ini kan aku perhatiin Ko Filbert dan Ko Handi ini lumayan ngikutin ya soal emiten-emiten atau misalnya sentimen-sentimen terhadap pemilu dan kampanye di 2024 ini gitu kan. Tapi mungkin sebelum jauh sampai ke sana, aku mau tanya dulu nih sama Ko Handi dan Ko Filbert. Gimana kira-kira dari kondisi pemilu kali ini? Ya, kalau kita lihat dari kondisi pemilu kali ini ya, gue lihatnya agak sedikit beda ya. Karena ini yang pertama karena gue lihat banyak faktor. Yang pertama itu kalau kita lihat ini nih pemilu di mana udah nggak ada petahananya. Oke. Pak Jokowi udah 2 periode udah nggak ada. Kemudian gue lihat ini kalau dulunya itu orang kalau yang dari ini ya capres yang ada itu kan mengusung perubahan ya, karena berdasarkan dari surveinya mereka itu menilai dari survei itu atas kepuasan pemerintah yang sekarang. Itu kalau biasa itu di bawah 60%. Tapi justru ini tuh di atas 80%. Jadi that's why kalau kita lihat beberapa dari capres itu mengusung bukan mengusung perubahan tapi justru berkelanjutan. Gitu. Terus juga gue lihatnya ada intensi geopolitik. Iya betul. Israel sama Palestina ya. Kemudian juga belum lagi soal soal Amerika juga. Terus masalah ekonomi kita juga yang setidaknya kalau kita lihat sedikit melambat, inflasinya juga turun. Kemudian terakhir kita ada shock efek dari suku bunga kita naik ke 6%. Naik 6%, betul. Jadi gue lihatnya lebih banyak ke faktor itu sih. Oke. Kalau dari Filbert nih, kira-kira dari pemilu kali ini ada view nggak? Misalnya dari segi kampanyenya kah atau misalnya? Oke, mungkin gue bahas singkat dari yang sebelum-sebelumnya. Di tahun 2014 itu ada satu tema yang lagi dinaikkan banget. Itu Pak Jokowi ingin memajukan infrastruktur. Sehingga waktu quick count keluar, Pak Jokowi ternyata kayak leading banget. Nah, itu langsung infrastruktur bila kita lihat sahamnya langsung naik gila-gilaan. Dan itu bisa di-backup dengan kinerja. Kalau diperhatiin dulu anggarannya dulu APBN 200T, naik jadi 300T, lalu 400T. Itu kan sangat signifikan. Nah, lalu setelahnya di-maintain. Sedangkan kalau tahun 2019, Pak Jokowi mementingkan kemajuan sumber daya manusia. Itulah yang dinaikkan. Nah, untuk 2024 sendiri, saya memandangnya cukup seru. Karena di antara 3 capres, itu ibarat bisa dipisah menjadi 2 kubu. Nah, yang pertama, 2 capres di antaranya, yaitu Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Nah, mereka berdua itu ingin melanjutkan tentang IKN dan melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi lakukan. Sedangkan yang satu lagi, Pak Anies, bila kita perhatikan, opini Pak Anies terhadap IKN itu lebih ke biasa saja, bukan something excited banget. Nah, yang saya takutkan adalah, misalkan nanti kita lihat elektabilitas surveinya Pak Anies makin kuat atau sedangkan beliau tidak begitu bersemangat terhadap IKN, saham konstruksi tentu akan kena impact, dan impact in a bad way. Patokannya ketika budgetnya lagi tinggi saja, mereka sedang batuk-batuk sekarang. Waskita, Wijaya Karya, banyak kasus yang dari pemerintah. Apalagi bila nanti budgetnya ternyata tidak seindah saat ini. Itu sih paling yang bisa kita perhatikan.
Ko Filbert dan Ko Handi, kira-kira tahun depan nih ada nggak sih momentum pemilu yang akan terjadi gitu? Kan seperti yang Ko Handi sempat ngobrol-ngobrol, sempat sampaikan juga ya di Reels-nya ya soal pemilu juga ya gitu, dan mungkin dari Ko Filbert juga yang aku tahu cukup bullish nih sama consumer gitu kan ya. Oke, boleh mungkin dari Ko Filbert dulu nih kira-kira gimana? Kalau ngomongin momentum pemilu, saya ingin mengambil quote dari Benix. Iya, gimana? Salah satu stock bidder juga. Setiap momen ada sahamnya dan setiap saham ada momennya. Oke. Nah, karena saya mempercayai tahun depan itu ada peluang besar akan terjadi momentum pemilu. Iya. Mungkin saya suka menggunakan analogi angin. Ibarat kapal kita, kalau kapal kita berlayar dan ada angin, kita akan lebih cepat sampai tujuan. Sebaliknya, kalau kapal kita melawan arus, kita jadi lebih sulit dan butuh effort lebih untuk bisa sampai tujuan. Nah, jadi tugas kita sebagai entah itu investor atau trader, carilah kapal yang nanti bisa riding the wave. Itu tugas kita. Berarti lebih ke memilih nih kira-kira mana yang bisa diuntungkan oleh momentum. Diuntungkan ya dengan momentum ini ya gitu. Dari Ko Handi kira-kira ada view nggak nih terkait momentum? Gue cukup setuju sama Filbert ya, karena cuman gue melihatnya kalau misalnya ditanya momentum yang pemilunya akan seperti pemilu sebelum-sebelumnya, gue rasa mungkin agak sedikit berbeda. Karena sometimes gue lihatnya momentum kali ini tuh kita dibarengin sama mungkin salah satunya lesunya ekonomi kita. Yang pertama itu satu, jadi otomatis kalau kita berbicara soal momentum di sektoral, itu kemungkinan akan lebih selektif dibanding sama yang pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Karena balik lagi soal pemilu, kita ibaratnya kita mulai dari nol lagi. Kita bakal dapat siapapun pemimpin baru kita, presiden baru kita, pasti itu adalah orang yang baru gitu ya. Nah, that's why gue lihatnya untuk jelang pemilu sampai lagi berlangsungnya pemilu, kan ini kita sampai November ya. Bahkan mungkin full mungkin Februari 2024 ya, dari Februari sampai 2024 lah mungkin ya masih stabil. Nah, itu tuh masih akan ada banyak gejolak di pasar ya, karena ketidakstabilan, ketidakpastian itu pasti akan menghiasi gitu ya. Nah, belum lagi momentum dari eksternal, global segala macam itu juga bakal mempengaruhi kita. Jadi gua rasa agak sedikit tricky, tapi nanti kita akan bahas soal sektor. Oke. Seperti yang kita tahu nih kok, kan ada nih beberapa konglomerasi yang saat ini mulai terjun nih ke dalam praktek politik lah ya gitu kan. Dan kita lihat dari Ko Handi dan Ko Filbert sendiri tuh kira-kira ada nggak sih bullish terhadap emiten-emiten konglomerasi gitu? Kalau gue lihat, kalau misalnya kita berbicara soal sektoral tanda kutip konglomerasi ya, itu kan lebih enak ketimbang mungkin nanti kita Filbert nanti juga bakal bahas soal sektoral secara umum. Tapi kalau sektoral secara konglomerasi, gue melihatnya ada beberapa ya, mungkin dari Pak Haritanu ya. Dan sebelumnya kita disclaimer on dulu karena ini kita bersifat diskusi, jadi tetap bersifat disclaimer on. Jadi kalau gue lihat dari sisi konglomerasi, pertama tadi mungkin dari grup Pak Haritanu ya. MNC Group itu juga mungkin dia sekarang di koalisinya Pak Ganjar ya, kemudian Indika Rasya Asyid itu juga ketua tim pemenang ya dari Pak Ganjar Mahfud. Nah, itu juga menarik. Kemudian ada Erick Thohir sama Sandiaga Uno. Gue lihatnya dua ini tuh punya nasib yang sama di Pilpres kali ini, karena tadinya dua-dua ini digadang sebagai wapres. Pak Sandiaga Uno itu bakal jadi cawapresnya Pak Prabowo. Kemudian si Sandiaga Uno ini bakal jadi Erick Thohir Erick Thohir akan jadi Prabowo. Kemudian cawapresnya Ganjar itu Sandiaga Uno. Tapi ternyata di dekat-dekat titik terakhir berubah semuanya. Dan gue lihat, tapi bukan berarti dua sosok ini tuh bakal udah beres gitu doang. Tapi gue lihat karena kita pemilu ini masih panjang, ya. Karena pemilu kali ini tuh kita Pilpres di Februari, kemudian November kita bakal ada pilkada. Pilkada ini yang bakal menarik karena gue lihat mereka berdua ada chance, mungkin entah itu di pilkada DKI atau mungkin di pilkada yang tempat lain gitu. Jadi gue melihatnya chance untuk momentum mereka itu masih ada. Sesuai saham-saham yang mereka miliki itu masih bisa kita perhatiin lah. Jadi seiring berjalannya tahun pemilu selama tahun 2024 itu boleh kita perhatiin. Nah, nanti tinggal kita cross check saham-saham mana yang secara fundamentalnya bagus gitu. Nah, kalau dari Filbert kira-kira ada view nggak nih soal konglomerasi?
Kalau saya paling menambahkan dari jawaban Ko Handi ya. Kalau terkait momentum, Ko Handi jawabannya sudah sangat lengkap. Kalau saya mungkin memandang dari sektor apa yang akan diuntungkan dari nanti momentum pemilu. Oke. Nah, kalau misalnya memandang sektor berdasarkan fundamental, saya ada 2 jagoan. Yang pertama perbankan, yang kedua consumer goods. Reasoningnya simple. Kalau perbankan, kalau misalnya banyak dana ngucur dan ekonomi makin rodanya berputar, perbankan tentu akan kecipratan. Karena perbankan adalah backbone dari ekonomi setiap negara. Iya pastinya. Nah, sedangkan yang kedua kalau consumer goods. Untuk consumer goods, framework saya simple. Ada 2. Price and quantity. Nah, price and quantity itu maksudnya adalah antara kamu bisa naikin harga atau kamu bisa menaikkan kuantitas. If kamu bisa melakukan salah satu dari ini 2, itu tentu kinerjamu akan kecipratan. Dimana kalau saya mempercayai kinerja bagus akan diapresiasi pasar. Nah, apalagi kalau bisa dua-duanya terjadi. Saya mempercayai itu 2 akan terjadi di momentum pemilu. Nah, tadi kan Philbert udah mention soal consumer nih. Nah, itu juga dari consumer sendiri, dari Ko Handi kira-kira ada ini nggak sih, ada view ke arah bullish nggak sih? Karena kan consumer kan juga sebagai media ya untuk kampanye kayak misalnya sembako atau Indomie dan lain sebagainya lah gitu, rokok gitu-gitu. Dari Ko Handi gimana? Kalau gue lihat bullish ya, karena gue juga karena consumer itu kan basic kebutuhan basic dari ketika para caleg, para inilah yang akan maju di pemilu kali ini tuh bakal kampanye melalui itu. Dan gue lihat cuman gue lebih perhatiin ke consumer yang menengah ke bawah, dan artian kayak mungkin staples kayak mungkin Indofood, INDF, mie instan segala macam, kemudian beras, itu juga menarik ya, perusahaan-perusahaan yang menghasil beras, kemudian sama yang mungkin kalau dari consumer cyclical mungkin Ralphs ya. Ralphs ya, Ramayana. Ramayana kan itu kan sebenarnya segmen targetnya kan di bawah. Menengah ke bawah. Nah, itu mungkin bisa jadi menurut gua cukup menarik untuk itu. Alas tuh karena memang mungkin banyak yang nyari baju sesuai dengan warna-warna partainya. Karena lebih kepada target pasarnya sih. Target pasarnya ya. Target pasarnya itu karena gua melihatnya kenapa tadi gua sebut consumer menengah ke bawah ya, karena target pasarnya. Segmentasi. Dan segmentasinya itu jadinya menarik ketika ada pesta rakyat seperti ini. Iya. Nah, kalau tadi kan Ko Handi sempat mention terkait INDF ya. Kenapa nih kok? Kenapa nggak ICBP ataupun satu lagi yang head to head dengan Ralphs ya, itu LPPF yang kita bilang itu. Kenapa nih kok kira-kira? Tadi gue sebut IDF ya, itu INDF itu termasuk ICBP. Karena itu mungkin lebih spesifik. Kemudian kenapa Ralphs dan kenapa enggak LPPF? Karena gue melihat LPPF itu segmentednya udah berubah. Udah mulai berubah karena gue lihatnya sekarang kalau Ralphs kan lebih masuk ke pasar tradisional kayak mungkin Kopro gitu-gitu. Kalau mungkin di Jakarta kenanya kayak pasar Kopro gitu-gitu masih ada Ramayana kan. Nah, sekarang kan LPPF itu dari dulu kan cenderung mainnya di segmen di mall. Kemudian sekarang dia udah ada online. Dan gue juga lihat LPPF itu saat ini tuh mulai kalah kalau misalkan kita bandingin sekarang yang musimnya orang apa-apa belanja online. Jadi baju segala macam belanja online. Nah, itu yang gue lihatnya kenapa LPPF itu kurang bisa bersaing dibanding Ralphs yang mungkin kalau dari sisi kita berbicara pemilu lebih segmented gitu. Kalau dari Philbert sendiri kira-kira setuju nggak nih apa yang disampaikan sama Ko Handi? Saya sama kayak Ko Handi, kita sama-sama bullish sama sektor consumer goods. Nah, dan saya mau tambahkan aja. Consumer goods enaknya adalah short term-nya menarik, long term-nya juga menarik. Patokannya gitu. Nah, logik saya adalah kalau misal consumer goods mungkin let's say Indofood lah ya, jualan Indomie. Ketika demand kamu tinggi, kamu punya 2 options. Pertama, kalau kamu nggak naikin harga, orderanmu banyak. In which itu kan good thing sekali kan. Benar. Nah, atau kamu punya option kedua. Harga sekarang let's say Indomie goreng nih, teman-teman kan pasti pada suka kan? Pasti, favorit saya itu. Minggu sekali. Harganya 3.100 sebungkus. Ya, misalkan dia naikin ke 3.200, 3.300. Apakah kalian komplain? Apakah kita tetap beli? Tetap beli. Kita kan tetap beli. Namun pertanyaan saya, ekstra Rp200 itu larinya kemana? Pasti ke laba semua. Karena bahan bakunya kan nggak naik. Dan menariknya, bahan bakunya lagi di tren turun-turun loh. Kita bisa lihat dari kinerja Mayora yang Q3-nya bagus juga. Jadi bahan baku lagi rendah-rendahnya dan kamu punya option untuk menaikkan harga jual. Itu ibarat pedang. Nah, ketika itu terjadi, labanya akan makin tebal. Dan itu yang saya sangat suka. Kalau misal tadi menarik ada Ko Philbert bilang jangka panjang, jangka pendek ya.
kita bilang ke jangka pendeknya dulu deh. Kira-kira time frame-nya berapa lama nih kalau misalnya? Nah, untuk jangka pendek kita bisa bilang mungkin untuk 6 bulan nih lah ya. 6 bulan ya? Ya, 6 bulan akan ada penebalan laba. Nah, mungkin dari apa? Dari harga bahan baku yang menurun itu. Iya. Nah, kalau yang untuk jangka panjangan di atas 6 bulan, yang tadi, misalkan bahan baku naik lagi, no problem. Kenapa? Karena dia punya option untuk menaikkan harga Indomie ke 3.300 itu. Oh, oke. Kalau untuk long term-nya kira-kira? Ketika harga jual kamu naik dan masyarakat nggak komplain, masyarakat tetap beli, itu kamu ada di position yang very good. Oke. Itu yang saya suka sih. Dari Kohandi ada tambahan? Mungkin kalau gue nambah dikit ya. Iya, boleh. Satu sektoral yang menurut gue mungkin bisa diperhatiin dan ini berkaitan dengan hasil pemilu nanti. Oke. Yaitu sektor konstruksi dan properti. Karena kenapa ini bersifat, karena makanya tadi di awal gue tekanin dulu bahwasannya ini tuh bergantung sama hasil pemilu. Nah, karena begitu kalau misalkan ternyata yang menang itu adalah calon capres dari yang mengusung tentang keberlanjutan dari pemerintahan yang udah ada, berarti kemungkinan sentimen terkait IKN itu bakal menarik. Dan sentimen terhadap IKN itu bukan cuma hanya sebatas mungkin kalau kita dulu sebutnya konstruksi PTPP, Adikarya, Wika gitu ya, atau WSKT. Tapi ini kalau gue lihatnya lebih cenderung ke propertinya kayak CTRA, Pakuwon, kemudian BSDE, kemudian mungkin kalau yang kecil-kecil mungkin Meta gitu-gitu ya, konstruksi swasta gitu semacam. Nah, Jasa Marga segala macam itu menarik ketika nanti ternyata yang menang ini adalah capres yang mengusung soal keberlanjutan. Karena kan mau nggak mau kan IKN ini juga tetap harus lanjut. Iya, kan itu proyek terbesar ya sebenarnya. Proyek terbesar Indonesia saat ini. Jadi itu bakal cukup menarik. Sama mungkin kalau kita mau berbicara mungkin sektor basic ya. Mungkin nikel-nikelan sampai sekarang belum jalan karena memang supply dunianya juga lagi lagi banyak ya. That's why harga nikel pun sekarang kalau nggak salah di 18.000. Nah, nikel itu bakal akan menarik kalau misalkan di atas 20.000. Nah, begitupun ini juga bergantung sama nanti apakah proyek hilirisasi nikel ini bakal tetap jalan apa enggak ke depannya, yaitu bergantung sama presiden yang terpilih. Iya, gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita udah bicara soal ada properti dan hilirisasi, nah dari Filbert nih kira-kira bullish juga nggak nih sama properti gitu ke depan? Kalau properti saya beda sendiri. Nah, dari tahun lalu ada misalkan influencer yang membernya cukup banyak, dia bilang property is the next boom setelah komoditi. Nah, saya pada saat itu, ketika itu, saya langsung saya ketik PDF 20-an halaman untuk counter argumen tersebut. Nah, kalau properti mungkin saya bagi menjadi dua ya, natural dan unnatural demand. Natural demand adalah orang yang beli untuk tinggal. Nah, kalau kita lihat tanya gimana, jawabannya ya gitu-gitu aja, sorry to say. Apakah demandnya lagi tinggi sekali? Enggak. Kalau zaman dulu yang bikin meningkat banyak tuh ini, unnatural demand. Itu orang yang sampai om-om bisa punya 4 apartemen, ruko di Peak 3, lalu tahun depan jual naik 20%. Nah, apakah ini narasi yang sedang bergaung di market? Kok kayaknya enggak kan? Jadi, saya rasa kurang bijak bila kita harapin yang demand unnatural demand itu. Jadi saya hanya akan berpatokan pada demand yang natural itu, yang orang yang membeli untuk tinggal. Dan kalau kita lihat daya belinya gitu-gitu aja, kenaikan gaji gitu-gitu aja. Nah, jadi ya kalau dilihat gimana, bakal saya nilai tetap gitu-gitu aja untuk properti. Walaupun memang kemarin ada beberapa yang tekan kontrak dengan IKN juga tetap belum ada rasa untuk bullish ke arah sana berarti. Nah, kalau patokan saya punya satu prinsip. Gimana? Ini simple namun saya sering ucapkan. Itu show me the money. Nah, kalau kadang orang bilang, oh ini ABCD. Saya bilang, material nggak? Beneran nggak? Kalau nggak material, apa gunanya? Material tuh misalkan bisa labanya meningkat at least 20% lah karena ini. Namun kok kayaknya saya skeptis ya. Until nanti misalkan dia udah ada buktinya, ya baru saya akan percaya. Setuju ya? Setuju, benar. Show me the money. Kira-kira dari Filbert dan Kohandi ini seberapa ekstrim sih IHSG yang bakal kita hadapin ke depannya di tahun-tahun pemilu ke depan ini? Kalau gue lihat seberapa ekstrim, gue ngerasa gejolaknya mungkin akan mirip seperti 2019. Oh gitu? Ya. Potensial pemilunya bakal 2 putaran itu sangat tinggi sekali. Potensinya, peluang itu sangat tinggi sekali. That's why gue rasa akan ada banyak gejolak. Ya, nah ini balik lagi ke kita masing-masing, ke tujuan kita invest masing-masing. Entah kita itu adalah seorang investor jangka panjang, jangka menengah, atau mungkin seorang trader. Nah, kalau mungkin
jangka panjang sebagai investor, gue menilai ini salah satu momentum di mana kita akhirnya bisa beli saham, beli perusahaan yang bagus, tapi dengan harga yang cukup terdiskon. Misalkan lagi gejolak, ISG-nya turun. Nah, itu jadi momentum, bukan jadi sebuah ketakutan ya, tapi jadi momentum kita untuk memilih perusahaan-perusahaan mana yang secara fundamentalnya bagus, ya. Mungkin kalau gampangnya, gue lihat banking besarnya kita lah. Lagi pada diskon ya? Lagi pada diskon, secara fundamental juga bagus, terus harganya lagi diskon, ya why not? Itu jadi kesempatan chance kita buat nambah gitu, buat nambah barang lagi gitu. Nah, buat seorang trader. Nah, buat seorang trader ini memang rada tricky. Terus gue ngerasa buat seorang trader bakal lebih berat. Karena lu seorang trader mengejar momentum, mengejar seperti yang tadi Filbert bilang, arah mata angin yang kemana, entah kapal yang mana yang akan dilabuhin gitu, yang akan ditarik sama angin. Nah, itu jauh lebih tricky. Cuman kalau emang tradernya udah jago, misalkan katakan udah jago bottom fishing, ya, nah itu bisa jadi sangat efektif sekali gitu, dengan ada gejolak volatilitas di market. Dari Filbert sendiri, kira-kira se-ekstrim apa nih untuk market? Kalau ngomongin pasar saham ya, beda saham sama deposito tuh jelas. Saham itu sangat volatile. Itu udah pasti volatile by nature. Kalau pinnya pasti, ya kamu deposito, tapi harus puas dengan 3% per tahun. Nah, pasar saham volatile ini nanti jadi momentum pemilu akan dimanfaatkan oleh beberapa spekulan. Saya sebutnya spekulan ya. Spekulan ya. Untuk ibaratnya meraih uang instan, nyopet lah istilahnya. Nah, misalnya kemarin ketika Pak Prabowo mengumumkan Gibran sebagai calon wakil presiden, KMMP langsung arah. Beberapa hari lagi. Tapi sebaliknya. Nah, Mari. Tapi sebaliknya, sebelumnya Mari. Yang ketika Erick Thohir kok Pak Erick nggak jadi, Mari dan Abah langsung kena turun. Langsung ARB banget. Jadi kalau kita bilang volatile, dan ke depan tuh akan semakin volatile, tergantung narasi yang sedang digaungkan di market. Nah, namun kita harus kembali ingat, kita ini siapa? Kalau kita trader, Anda harus mau ngikutin. Kalau Anda tutup mata nggak mau baca news, saya bilang, loh, salah di Anda itu. Ibarat nyetir tutup mata, nggak boleh gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya kan alirannya investor kan. Investor yang fokus ke kinerja. Jadi saya mungkin lebih ke mengesampingkan yang tadi apa sentimen-sentimen, volatilitas, dan patokan saya satu, fokus ke kinerja. Kalau saya memilih seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan di 2019 itu IHSG sempat minus ya kalau nggak salah 21% ya. Nah, kalau dari Filbert dan Kohandi ini kira-kira di tahun ini, di 2014 kita malah sempat plus 1,51% ya. Kalau di tahun ini kira-kira kita akan minus kah atau misalnya akan plus berapa persen gitu? Filbert dulu ya. Filbert dulu. Oke, silakan. Kalau mungkin kita bilang IHSG ya. IHSG itu kalau saya bisa kategorikan menjadi ditopang oleh beberapa company yang top 10 market cap ya. Nah, top 10 market cap sendiri saya bagi menjadi dua kubu. Kubu fundamental dan kubu non-fundamental. Karena bedakannya simple. Kalian lihat earnings-nya berapa. Kalau kayak earnings-nya, aduh nggak jelas tapi valuasi tinggi, itu saya choose to ignore lah. Kenapa? Ya karena kan itu bukan berdasarkan fundamental. Berdasarkan suka-suka mereka mau gimana. Nah, mungkin saya akan bahas dari yang segi kubu fundamental, yaitu big banks ya. Kalau kita pengen predik IHSG kemana, berarti kita predik kayak BCA, BRI, BNI, Telkom, Astra, bakal gimana. Nah, dan kalau misalnya ngomongin kinerja tahun depan 5 ini, ya bisa dibilang akan bertumbuh. Or at least bakal stabil dan relatif bertumbuh, antara stabil atau growth 10%. Ya kalau iya pun, apakah bijak bila kita bilang, oh nanti BCA dan kawan-kawan bakal turun 20%? Saya rasa kurang bijak ya, kalau misalnya kita berbasis fundamental dan kita tahu kinerja dan prospeknya lagi bagus-bagusnya. Dan apalagi ini manajemennya itu yang orang pintar. Jadi kalau misalnya dibilang, oh tahun depan IHSG turun 20% Kak, saya bilang small chance ya, small chance gitu. Antara stabil atau kalau harapannya akan naik. Asalkan tidak rusuh. Itu penting. Dari Kohandi? Kalau IHSG turun 20%, ya sesuai yang tadi ada yang ngomong ke Filbert, itu kayaknya kita udah nggak di Indo deh. Kita udah bubar kayaknya. Kita udah menyelamatkan. Karena rusuh ya? Karena kalau IHSG turun sampai 20% tuh dalam artinya kan sebenarnya negara ini lagi nggak sehat. Iya kan? Kasus COVID aja itu udah IHSG-nya udah lumayan turun cukup dalam. Apalagi kalau misalkan ternyata harus IHSG-nya turun sampai 20%, otomatis itu waduh. Kayaknya kita udah nggak mikir investasi lagi nih. Harus ada sesuatu buruk yang terjadi. Iya benar. Karena gini, banyak orang yang kadang tuh gua nganggapnya mungkin ya mereka masih tahap belajar. Sometimes orang bilang BCA bisa turun 20% nih dalam beberapa bulan. Saya rasa
itu agak kurang bijak karena pertama tadi udah dibilang sama Philbert kayak kinerjanya bagus, orang-orang yang di belakangnya juga bagus, ya. Kemudian otomatis kalau misalnya ISG itu BCA katakanlah sama lah, ISG sama BCA tuh gua anggap sama karena kalau mereka turun ternyata dalam banget, otomatis kan sebenarnya negara kita lagi nggak baik-baik. Lagi bergejolak. At least kita udah rusuh lah, gitu. Udah masuk ke fase kerusuhan segala macam. That's why kadang orang menilainya juga harus lihat dari faktor lain, faktor ekonomi, faktor ya lain lah, politik segala macam. Ini berkemungkinan nggak si BCA kalau seandainya turun sampai 20%. Kita juga harus pertimbangin BCA turun 20%. Nah, hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain tuh apa pendukungnya? Kemudian efeknya apa? Itu juga harus kita lihat. Jadi kemungkinan itu mesti kita pertimbangin. Jadi nggak cuman soal yang orang lihat di harga doang, di technical lah, di harganya doang lah, atau mungkin di fundamental tapi secara cuman value-nya doang gitu. Tapi harus lihat dari secara keseluruhan. Makroekonominya juga mesti dipertimbangkan. Berarti kemungkinan di tahun depan masih cenderung lebih aman lah ya kalau misalnya turun pun. Bergejolak tapi ya jatuhnya mungkin kan sebenarnya kalau kita berbicara ISG tahun ini kan sideways juga range-nya cukup besar gitu ya. Dan gua rasa kemungkinan tahun depan juga bakal sideways-nya di range yang di tahun ini. Berarti ya nggak jauh-jauh dari tahun ini. Iya, betul. Dari kemudian ada nggak sih sektor lain yang kira-kiranya berpotensi untuk kita lirik gitu, atau cukup percaya diri cukup masuk ke dalam porsi yang besar ke dalam sektor yang dilirik selain yang tadi kita sebutin? Kalau gue ya seperti yang kalau gue sih masih yang sektor-sektor yang tadi gue sebutin karena gue cenderung seorang trader, tapi gue mempertimbangkan makroekonomi segala macam, fundamental segala macam. Jadi gue lihatnya masih dari dua sektor-sektor itu yang tadi masih diperhatikan ya. Gue akan lihat, ini misalnya kita udah filter satu sektor, mungkin berapa saham, fundamentalnya nih, secara valuasinya juga masih kinerjanya bagus. Berarti kan yang kita tunggu tinggal adalah harganya secara teknikal, kemudian tadi Philbert bilang show me the money. Money-nya kemana? Iya benar. Nah, begitu money-nya ada, ya udah kita ikutan. Gitu. Yang penting kita udah petain, kita siapin. Sektor-sektor ini, saham-sahamnya ini, tinggal lihat money-nya kemana. Begitu money-nya udah kelihatan masuk, ya udah kita ikutan. Gitu. Nah, kira-kira berarti money-nya kemana nih kok kalau kayak gitu? Money-nya kemana? Ya, kalau sekarang kita belum tahu ya. Karena kan ketidakpastian. Kalau misalnya kita berbicara money juga sekarang di market outflow, market ISG juga lagi outflow, kemudian obligasinya kita juga lagi outflow. That's why kenapa rupiah kita hampir mendekati 16.000. Nah, itu juga melemah ya. Jadi kita mempertanyakan itu dulu. Sementara gua rasa masih abu-abu. Sebenarnya yang kita prediksiin, kita lihat ke depannya, tahun ke depan 2024 terkait pemilu ini kan lebih ke kita menganalisa data-data yang ada di masa lalu, kemudian kita rangkum. Tapi dari data itu belum bisa memastikan tahun depan tuh sektor ini yang pasti jalan tuh belum tahu karena ke depan kita akan begitu tiba-tiba suasana politik, suasana ekonominya berubah, belum lagi sentimen makroekonomi global segala macam, the Fed itu masih perlu kita pertimbangkan lagi. Itu masih banyak gitu. Jadi banyak hal lah yang mesti kita lihat. Apalagi kampanye ini baru mulai November ya. Baru mulai November. Iya benar. Iya. Kalau dari Philbert kira-kira ada nggak di sektor lain? Atau mungkin kita nggak bilang sektor deh, emiten lain ya, misalnya rokok kayak gitu-gitu dari Philbert. Langsung ditembak. Yaudah, saya langsung to the point ya. Ada dua yang saya lirik banget. Yang kalau tadi kan saya bahas Indomie kan. Nah, cabang dari consumer goods yang sebenarnya favorit saya itu bukan Indomie, tapi rokok. Gitu. Nah, kenapa saya suka banget sama rokok? Sesimpel ini. Kalau misalkan kita kasih tips ke tukang parkir lah, 100.000, di mana saya nggak pernah melakukan, cuman imagine aja. Apa yang bakal ia lakukan dengan uangnya? Apakah bilang, istriku ini uang, Bu? Nggak bakal. Dia bakal, Mbak, rokok Surya Gudang Garam. Gitu. Atau, Mbak, rokok beli ke warung, rokok FO-nya WIM. Realistis aja. 70% lelaki Indonesia itu merokok. Nah, jadi saya bilang, kalau misalkan nanti pemilu kan kamu dapat sembako. Kalau misalkan ada tambahan selain sembakonya yang cair itu bakal dilarikan kemana?
pasti ke warung beli rokok. Nah, kalau kamu jadi perusahaan rokok, tahu kondisi gitu, apa yang bakal kamu lakukan? Ya udah, kamu punya 2. Kalau kamu diem aja, ya udah, quantity kamu bakal naik, enak kan? Atau kamu punya option kedua, naikin harga yuk 3%. Sekaligus untuk ancang-ancang cukai naik tahun depan. Jadi mereka akan berada di posisi yang serba enak kalau misalkan uang pemilu alias uang partai itu ngalir deras ke rakyat kecil. Nah, dan itu sangat penting dikala saat ini kita lihat daya beli itu lagi lemah loh di rakyat kecil. Harga beras naik, harga gula naik. Mungkin yang orang kota nggak berasa Jakarta, cuman kalau yang kita ngomong orang Kalimantan, petani, mereka tentu kena impact. Jadi ketika orang yang lagi lemes-lemesnya, kamu bilang, nih amplop, kamu langsung segar, mana ke warung beli rokok. Itu serangan fajar dong ya namanya. Iya, serangan fajar. Itu yang pertama ya rokok ya. Namun jangan lupa kalian cek valuasinya, apakah masih reasonable. Yang kedua yang saya suka banget ini sebenarnya nggak ada hubungan sama pemilu sih, oil and gas. Oil and gas? Ya, yang pertama satu, to the point ya, Elsa. Oh, kenapa tuh? Elsa tuh saya suka banget, kenapa? Kinerjanya tuh konsisten bertumbuh. Elsa kan ada 3 segmen kan, hulu, support, dan distribusi. Hulunya ini tahun lalu rugi, payah banget. Omsetmu gede, tapi labanya rugi, sama aja bohong dong. Tahun ini, kalau kita lihat dari kuartal ke kuartal, labanya udah mulai laba. Q1 laba 25 miliar, Q2 28M, Q3 34M. Itu dari yang segmen hulunya. Jadi ibarat yang dulunya kamu nggak bisa kontribusi alias malah beban, sekarang udah mulai laba loh. Sedangkan yang dua laginya juga supportnya membaik, distribusinya namanya distribusinya stabil. Ibaratnya ininya stabil, ininya naik. Ya kita tahu itu posisi yang bagus, makanya kalau kita perhatiin earnings-nya Elsa naik dari kuartal ke kuartal. Dan untuk tahun depan, sesimpel ini, kalau harga oil bisa stay di 80-an, kata kuncinya stay ya, saya nggak harap oil ke 100-an, saya bilang stay di kisaran 80. Itu produsen oil dalam negeri, even yang kalau kamu sebodoh-bodohnya kamu nggak efisien, itu harga 70 kamu udah untung. Itu tidak efisiennya kamu loh. Harga 80, untung makin tebel. Harga oil lagi bagus nih, yuk kita banyakin eksplorasi oil. Elsa akan kecipratan. Elsa bilang, ya udah, gue naikin harga dikit. Nah, ketika kayak gitu, dia ada pricing power, misalkan nambah dikit aja, even ke Pertamina pun, nah labanya nanti melebar marginnya. Itu yang bisa jadi katalis besar. Setuju nggak nih kok sama tanggapannya Ko Filbert terkait oil? Iya, terkait oil juga, gue tadi secara detail udah dibahas sama Filbert. Nah, gue secara makronya, ya kita lihat chance untuk oil itu bergerak di bawah 60 untuk kondisi sekarang tuh masih susah. Karena pertama, kalau misalnya kita berbicara secara global, kita lihat Iran, Arab itu Aramco itu masih menahan produksi oil. Produksi oil ya, betul. Kemudian Rusia juga. Terus sekarang lagi panas-panasnya Israel sama Palestina atau sama Hamas. Nah, itu kan menjadi kunci kenapa oil sampai sekarang, kalau ada yang bertanya kenapa nggak turun di bawah 70, di bawah 60, ya karena itu. Karena supply-nya nggak mau ditambah. Padahal demand lagi lemah-lemahnya. Demand lagi lemah-lemah loh. Ini demand masih lagi lemah. Bayangin kalau demand-nya lagi tinggi. Itu kemungkinan 90-100 itu gua rasa tuh sangat memungkinkan sekali. Iya, berarti stabilitas politik global lah ya. Benar, satu. Terus cadangan crude oil US inventory juga turun, walaupun bulan kemarin sempat naik lagi, tapi kan di beberapa bulan terakhir kan mereka cadangannya berkurang terus, bahkan menjadi the lowest ya selama berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi itu yang dikatakan sama Filbert benar, karena oil itu masih tetap menarik selagi termaintain di atas 80, 70, 80 itu masih oke. Nah, impact-nya ke kita. Kita bensinnya jadi mahal. Gitu doang. Kemarin kalau salah sempat naik ya, naik 600 rupiah ya, benar ya, pertamax sama pertalite ya. Iya. Nah, itu impact negatifnya lah. Berarti kalau udah naik itu larinya ke mana? EV. Iya. Balik lagi ke EV. Oke. Terus kira-kira dari untuk tahun depan ini kira-kira ada indikator yang perlu diperhatikan nggak sih ini untuk momentum-momentum kalau indikator ya, kalau gue lihat dari secara makroekonomi, jelas yang pertama gue selalu melihat dari sisi rupiah. Rupiah itu menurut gue tuh kayak signal money kita lagi di mana. Signal begitu rupiahnya melemah, otomatis kita lihat terjadi capital outflow, baik itu di saham. Kemudian kita tahu lelang Sun 2 minggu terakhir itu juga enggak oversubscribe, ya malah di bawah target ya. Jadi that's why kenapa akhirnya rupiahnya melemah gitu. Nah, itu satu. Jadi yang patokan dari gue lihatnya itu adalah
rupiahnya. Kalau rupiahnya mulai menguat seiring dengan sekarang kalau kita lihat dolar indeks itu kan di level 106. Iya, ya. Betul. Walaupun sebenarnya kecenderungan secara keseluruhan itu orang tuh sekarang lebih milih megang dolar, masukin deposito di US ketimbang megang bonds atau megang yang lain, instrumen yang lebih beresiko. Deposito nggak resiko, tapi mereka punya bunga itu 5,5 sampai 5,7% kalau nggak salah ya. Nah itu 5,5% itu buat dengan resiko ketidakpastian global saat ini tuh menurut mereka tuh udah cukup banget. That's why kenapa dolar banyak dipegang saat ini. Salah satunya Jepang yen juga masih melemah seminggu terakhir ini terhadap US dollar. Rupiah kita juga masih melemah. Nah, jadi yang indikator yang pertama gue pakai itu pasti adalah rupiah. Kalau rupiah menguat, kita lihat uangnya kemana, inflow-nya kemana, ke obligasi lagi atau ke saham gitu. Jadi itu yang gue lihat dulu. Kemudian indikator yang lain ya ketidakpastian, kestabilan. Kalau udah mulai sedikit ada kepastian, biasanya pasti udah kelihatan inflow-nya akan masuk, uangnya akan masuk. Nah, kita ikut uangnya kemana gitu sih. Kalau gue sih dari itu dulu gitu. Oke, tadi kan Ko Handi udah nyampe ini terkait rupiah kita yang sekarang lagi melemah ya gitu, dan itu indikator yang perlu diperhatikan gitu. Nah kalau dari Philbert sendiri apa nih kira-kira indikatornya, setuju nggak sama Ko Handi? Oke, jawaban saya itu cocok. Kenapa? Melengkapi dari yang Ko Handi. Kita saling melengkapi. Iya. Ya. Kalau saya pribadi kan tadi seperti saya sudah bilang, saya investor yang fokusnya ke kinerja. Nah, kalau Ko Handi tadi sudah melengkapi dari sisi makro, sekarang saya dari sisi mikro, biar lengkap ya. Kalau investor yang fokus pada bottom up itu, maka tugas kita adalah melakukan scuttlebutt, alias kita terjun ke lapangan. Nah, kalau misalnya consumer goods, saya beri contoh ya, aspek yang tadi perlu diperhatikan apa? Price and quantity. Nah, contohnya untuk misalkan, let's say rokok deh. Misalkan rokok untuk produk Wismilak Evo Biru. Tugas kita gampang, kita tinggal cek di Indomaret, harganya sebulan sekali gimana. Nah, itu bagi teman-teman yang misalkan tidak punya akses ke distributor. Kalian tinggal ketik di Google, Indomaret Online, spasi, nama produk. Nah, kalian tinggal catat angkanya, oh sekarang 24.700. Misal nanti kalian lihat, oh jadi 25.700, berarti ada kenaikan harga dong. Nah, kalau misal kalian rutin cek sebulan sekali, artinya kalian akan tahu duluan, itu enaknya. Itu penting untuk dicek, yaitu apa? Kenaikan dari sisi price. Nah, kalau kenaikan dari sisi quantity ini yang lebih susah untuk dicek. Laku gak sih produknya, penjualan gimana? Nah, untuk ini saya bisa bilang, kamu harus punya kenalan yang emang bisnisnya di bidang contoh rokok ya. Harus ada kenalan distributor rokok. Kalau misalkan tidak ada kenalan distributor, kan agak susah. Bisa misalkan cari tetangga-tetangga yang agen rokok. Yang misalkan penjualannya 10 bal seminggu. Nah, kayak gitu tanya, oh, tren penjualan gimana? Lagi bagus atau lagi jelek? Di sana tujuannya apa? Kita bisa meraba, ini produk lagi laku gak sih? Ini produk ada naik harga? Turun harga nggak mungkin lah. Rokok Indomie itu nggak mungkin. Ini produk ada naik atau ada naik harga nggak? Ini produk penjualannya gimana? Dari situ kan kamu bisa raba-raba apakah kinerja ke depan bisa lebih bagus. Di situ maka saya bisa bilang adalah tugas kita sebagai investor melakukan PR kita, tujuannya biar kita bisa tahu apakah kinerja ke depan bakal bagus atau enggak. Kalau bakal bagus, ambil posisi duluan. Jangan LK udah rilis baru, weh bagus, panik, habis itu baru beli. Itu ibarat kamu kan jadi selangkah di belakang. Kalau bisa selangkah di depan, why not? Itu paling. Jadi langsung survei ke pelaku-pelakunya ya, untuk lebih tahu lebih dalam terkait penjualannya. Nah, makanya paling penting tuh, kayak kita kan sebenarnya kita memetain ke depannya seperti apa. Indikatornya udah ada, segala macam udah ada. Ya udah, tinggal kita breakdown ke bawah. Oke, kita nemu nih perusahaan ini kayaknya oke nih, berdasarkan dari sisi makro, mikro, kemudian dari perusahaannya, secara fundamentalnya, value segala macam, cash flow-nya bagus segala macam. Udah, berarti kita tinggal survei lapangan seperti yang tadi Philbert bilang. Kalau emang oke, ya udah. Kita boleh. Jadi kita invest itu berdasarkan ada reason-nya, reason secara fundamental, baik itu teknikal segala macam, bukan yang karena si ini beli kita ikutan beli, jangan, itu udah telat, seperti tadi udah selangkah di belakang gitu. Nah, yang kita cari itu, yang sebenarnya itu adalah kita udah analisa semuanya, kita percaya dan kita udah ketemu indikator pendukungnya semua udah ada, ya udah kita masuk pelan-pelan. Berarti dari kita lihat makronya dulu nih seperti apa, kemudian ke mikro, terus kita mulai klasifikasi ini kira-kira mana yang sebenarnya sektor yang menarik, terus baru kita terjun ke pelaku-pelakunya ya, supaya kita bisa lebih tahu lebih dalam lagi terkait penjualannya seperti apa gitu. Menarik. Terus belakangan ini kalau dari Philbert maupun Ko Handi, ada nggak nih
saham-saham yang sekarang lagi di watchlist kira-kira apa nih? Mungkin boleh kali ya kita spill di teman-teman stock Twitter nih. Filbar dulu deh. Oke, disclaimer on ya teman-teman ya. Disclaimer on. Nah, kalau untuk consumer goods jagoan saya ada 2, Indofood dan Wismilak. Iya. Nah, saya bahas Indofood dulu ya. Indofood ya, siapa yang nggak kenal Indomie? Ini perusahaan bagus. Dan saat ini perusahaan dengan kualitas ini konsisten bisa grow ya, let's say 10% per tahun. Diperdagangkan dengan per 6 kali. Nah, itu per 6 kali kalau kalian lihat di aplikasi Stockbit, angkanya beda. Soalnya saya keluarkan laba dan rugi kurs. Jadi fokus ke core earnings-nya saja. Masa sih perusahaan sebagus ini dihargai di per 6? Di situ kita tahu ini ibarat perisai. Nah, kalau Wismilak ini lebih ibarat pedang. Nah, kalau kita as of shooting kita ini, Q3 Wismilak belum rilis. Cuman dari hitungan saya, Q3-nya bakal grow sekitar 50% dibanding Q2. Nah, itu kan gila sekali. Kenapa? SKM-nya, Evo biru, laku. Jadi dia bisa naikin harga terus. Ada pricing power. Dari SKT, sigaret kretek tangan, itu kuantitasnya naiknya gila-gilaan. Q3 tahun ini double dibanding Q3 tahun lalu. Saya tahunya gara-gara visit bareng Stockbit yang minggu lalu. Saat visit itu sangat enak loh. Kita jadi bisa kebuka insight-insight, manajemen presentasi, dan ada artikelnya juga kan di Stockbit. Iya, betul. Nah, dan yang ketiga, penjualan filternya Wismilak tuh lagi bagus-bagusnya. Jadi Wismilak ini ibarat pedang yang lagi tumbuh ke depan. Nah, kalau tadi Indofood sebagai perisai. Itu kalau untuk consumer goods ya. Nah, kalau tadi oil and gas kan udah Elsa ya. Mungkin saya nggak bahas lagi, tapi mungkin saya ingin bahas dari perbankan. Saya tambahin 2, boleh? Nah, perbankan sama juga, ada 2 juga. Nah, yang pertama NISP. NISP itu siapa sih nggak tahu NISP? Bank swasta salah satu yang paling besar kan. Kalau kalian kepik, itu iklan NISP semua loh. Yang kucing itu kan, kucing fitness, financial. Nah, NISP itu anaknya itu dia lagi mencari menggait demografi yang anak muda kayak aku sama Kohandi itu. Jadi nanti ada regenerasi. Jadi orang tuanya ada, anak mudanya ada. Nanti dana nasabahnya tebel. Itu bisa ditembakkan sebagai peluru, kamu tembak-tembakin. Dan kelebihan NISP dia salah satu bank paling prudent. Kalau kalian tanya semua pelaku bank, nomor 1 paling prudent pasti BCA. Yang paling susah lah dapat pinjaman sama dia. NISP ternyata nomor 2. Kalau kita tanya-tanya dari orang, mereka tuh berhati-hati. Hasil apa? Kredit macetnya jadi dikit. Makanya kinerja kalau perhatiin stabil banget kuartal ke kuartal. Dimana siapa sih yang nggak suka sesuatu yang stabil? Valuasi juga saat ini ibarat menarik juga di per 6 kali kan. Nah, yang kedua perbankan adalah BTPS. Nah, BTPS ini lebih ke turnaround play. Kunci di BTPS teman-teman satu doang saya bilang. Kalian rela sabar gak? Kenapa? BTPS itu kuncinya adalah kita harus bisa sabar hingga kinerja dia recover. Karena lagi banyak kredit yang di write off, yang harus direlakan. Masalahnya sampai kapan? Itu tanda tanya. Saya bilang aja. Bahkan manajemen sendiri bilangnya kapan, cuman apakah benar bakal sampai itu? Bisa aja lebih lama atau lebih cepat kan? Nah, jadi kalau BTPS kuncinya adalah bila kalian percaya dia bakal recover dan kalian bisa sabar, kalian bisa ambil BTPS. Tapi kalau misalnya kalian bilang, saya tidak nyaman dengan ketidakpastian, ya bisa consider yang NISP tadi. Lebih ke Anda bisa sabar gak? Kalau Anda bisa sabar, BTPS menarik. Kalau Anda tidak bisa, ya NISP mungkin lebih stabil. Gitu. Jadi mungkin. Kalau gue karena ini dari sisi investornya, karena kalau buat gue karena memang aktivitas gue lebih banyak trading, jadi gue lebih melihat momentum. Cuman kalau lu tanya kalau emang dari sisi invest kok gitu untuk invest jangka panjang, gue sih masih milih BRI ya. BRI karena memang trading usaha rakyatnya juga lumayan, harganya bukan cenderung turun saat ini. Kemudian kita lihat momentumnya, salah satunya mungkin dengan perputaran uang atas pemilu ini cukup gede di masyarakat, kemungkinan itu akan membangkitkan ekonomi UKM, dan itu pasti disupport sama BRI. Dan kita tahu kalau sampai daerah terpencil kebanyakan orang BRI gitu, ya jadi kredit usaha rakyatnya. Nah itu menurut gue itu simpelnya yang paling gampang, plus mungkin bisa memberi kepastian, bisa memberi kepastian itu sama BRI. Kemudian kalau yang tuh trading, gue saat ini tuh jujur kita di House of Trader Community itu juga lagi lebih defensif lah, dan nggak terlalu agresif seperti sebelum-sebelumnya, karena kita lihat balik lagi ISG-nya kurang oke. Jadi yang jadi watchlist-nya kita saat ini tuh malah saham-saham blue chip untuk kita tradingin. Jadi kita bottom fishing di blue chip kita. Gitu. Jadi bottom fishing-nya nggak di saham-saham yang third liner, second liner, tapi justru kita nyarinya di blue chip, bottom fishing di blue chip. Gitu. Jadi kita manfaatin momentum itu aja. Nah, so far kalau kita nanya, kalau untuk swing buat saat ini sih masih belum. Pilihan sekarang itu adalah antara lu invest atau lu bottom fishing, udah gitu aja. Sip.
terakhir nih, Ko Filbert dan Ko Handi, boleh dijelasin nggak nih cara rencana strategi exit yang jelas jika fluktuasi terlalu ekstrim dan tanggapannya terhadap hasil pemilu nanti, dengan sebagai tanggapan terhadap hasil pemilu nanti gitu? Kalau dari misalkan ekstrim terhadap misalkan udah mulai enggak ini, berarti untuk trading lu mau trading apapun jenisnya pasti akan keluar dulu. Jadi jauh lebih banyak wait and see. Iya. Tapi balik lagi sebagai kalau misalnya lu punya saham yang diinvest, emang fokusnya untuk invest dan lu lihatnya dari sisi kinerja perusahaan, selagi kinerjanya enggak terlalu terganggu oleh dari suasana ekstrim dari entah itu masyarakat atau mungkin pemilu, nah itu jadi chance lu untuk ngumpulin, untuk beli lagi di harga yang lebih bagus. Lebih bagus lagi, oke. Ya, kalau gue sih liatnya itu sih. Dari situ ya. Kalau dari Filbert kira-kira ada rencana strategi exit yang jelas nggak nih? Oke, sebelumnya saya ingin ingatkan ke teman-teman dulu ya. Tagline kita apa? Fokus ke kinerja. Kinerja, oke. Nah, itu khasnya. Oke, saya pribadi percaya kalau emiten yang bagus akan mampu membukukan kinerja relatif bagus by default. Oke. Jadi tanpa angin pun kalau emang bagus sih bisa aja kinerja akan bagus. Iya. Dan bila mana ada angin sehingga kapal kita bisa lebih cepat sampai tujuan, yaitu plus point gitu. Mungkin strateginya adalah saya akan melakukan switching bila mana saya menemukan opportunity yang saya menilai lebih menarik di luar sana. Baik dari prospek, dari growth, dan juga dari valuasi. Nah, misalkan ketemu, ya kita akan switching. Tapi selama misalnya kita merasa, kapal yang ini saat ini yang paling menarik, ya saya akan tetap di kapal yang saat ini. Gitu. Tapi jangan lupa satu hal, tentunya dengan memperhatikan valuasi juga. Valuasi gitu. Juga ya, itu diperhatikan. Oke, menarik sekali tadi tanggapan dari Ko Filbert dan Ko Handi terkait sentimen dalam pemilu tahun ini ya, tahun depan yang cukup fluktuatif ya ternyata marketnya, dan kita cukup dari konklusi yang kita ambil cukup lebih berhati-hati lagi lah dalam melihat kondisi ketidakstabilan dalam menghadapi tahun depan ini gitu. Dan sebelumnya aku nyampaikan juga terima kasih banyak Ko Filbert dan Ko Handi atas waktunya. Jelas banget semua tadi yang udah disampaikan, dan semoga teman-teman yang nonton kali ini bisa mendapatkan insight dan memanfaatkan informasi yang didapatkan dari obrolan kita pada hari ini. Thank you juga buat teman-teman Stockbitor yang udah stay tune sampai akhir video, dan tentunya sampai jumpa di episode Stockbitor selanjutnya. Bye-bye.